intinya adalah commercial law ini kita mencoba untuk mendalami bagaimana membuat atau melihat ranah hukum dari suatu perjanjian bisnis. Nah, saya kasih contoh ya sebelum masuk ke situ, saya kasih contoh. Pada saat kita membuka suatu bisnis atau kerjasama, kita harus komit dulu dengan orang yang kita jadikan partner dalam berbisnis, supaya jangan ribut di belakang. Jadi di awal sebelum bisnis itu, katakanlah Anda bertiga, Anda kumpulkanlah fotokopi KTP, kemudian Anda ambil selembar kertas, apa perjanjiannya, komitmennya, sebelum bisnis itu jalan. Katakanlah siapa yang menjadi direksi, siapa yang menjadi komisaris, siapa yang menjadi bendahara, siapa yang menjadi sekretaris, itu harus ada di awal. Pada saat orang bergabung menjadi tiga ini, ada dua kemungkinan. Ada orang yang hanya mengasih uang, tetapi dia tidak ikut bekerja. Atau hanya menanam modal, tetapi dia tidak ikut bekerja. Maka orang seperti ini, dia boleh dapat gaji. Ya. Tetapi karena ada saham di akhir tahun, dia tetap dapat share saham. Nah, yang kedua, ada orang yang yang ikut bekerja ya tadi ya. Kemudian ada orang yang cuma naruh uang doang gitu. Berarti dia tidak boleh dapat gaji. Orang yang cuma naruh uang itu, dia tidak dapat gaji. Tetapi nanti di akhir tahun dia dapat share namanya. Nah, perjanjian itu bisa Anda buat di notaris. Anda tinggal bertiga pergi saja ke notaris, kemudian Anda tentukan apa saja yang Anda ingin buat perjanjiannya. Nah, ini satu contoh. Kami pernah mengadakan perjanjian dengan, misalkan Capstone College Hong Kong mengadakan kerjasama dengan Persatuan Insinyur Indonesia, ya, dengan teknologi education development. Nah, perjanjiannya itu kerjasamanya seperti apa? Di dalam surat perjanjian itu biasanya ada beberapa pihak, namanya pihak ke-1, pihak kedua, pihak ketiga, misalkan. Nah, pertama, dalam surat perjanjian itu apa saja sih Pak yang dituliskan? Yang pertama harus Anda tuliskan adalah siapa saja yang ikut kerjasama itu. Biasanya, kalau surat perjanjian ini dibuat lambang perusahaan yang ketiga-tiganya itu. Nah, contoh, di sini misalkan Persatuan Insinyur Indonesia, BKTI, kantornya di mana? Melakukan perjanjian dengan Teknologi Education Development Limited, kantornya di mana? Gitu kan? Dan perjanjian dengan Capstone College, kantornya di mana? Gitu ya. Nah, ini adalah tiga pihak. Biasanya orang dalam melakukan perjanjian ada pihak pertama, pihak kedua, dan pihak ketiga. Atau dua pihak, gitu ya. Kemudian yang kedua, apa yang dijanjikan? Nah, di sini ternyata ditulis bahwa the undersigned in the spirit of understanding and goodwill wish to examine the possibility of enhancing education, professional qualification, dan lain sebagainya. Tulis kerjasamanya dalam apa saja? Collaboration in conducting courses, ya, collaboration in research project, exchange of faculty, dan begitu seterusnya. Nah, tetapi ini surat perjanjian yang sederhana. Kenapa? Karena tidak ada dasar, oh kalau misalkan, apa yang terjadi kalau misalkan terjadi konflik? Tidak ada. Nah, ini hanya perjanjian yang sederhana. Kemudian, jangan lupa, we sign this memorandum of understanding in recognition of our common professional interest as a token of our dedication. Nah, jadi, biasanya perjanjian itu harus ada tanda tangan. Ya, misalkan, masing-masing tanda tangan. Kalau di Indonesia biasanya pakai materai gitu ya. Pakai materai berapa? 6.000 gitu. Jadi kalau ya perjanjiannya kan ada 4 orang ini yang menandatangan begitu. Ya, biasanya seperti itu. Inilah yang disebut dengan Memorandum of Agreement kalau di sini istilahnya, atau Memorandum of Understanding. Nah, ini perjanjian tidak lengkap. Ya. Perjanjiannya antara dua belah pihak, penjual dan pembeli, sama. Anda tulis antara siapa dengan siapa. Misalkan ini,
ini perjanjian antara PT Bank Syariah Mandiri ya dengan siapa gitu, dengan mitra kerja atau nomor partnernya. Perjanjian peminjaman uang misalkan. Nah, ini penting. Nah, di dalam surat perjanjian yang pertama, Anda harus tetapkan kapan dan di mana itu perjanjian dilaksanakan. Contoh, perjanjian dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, harus jelas. Perjanjian jual beli gitu. Pembelian mobil dilakukan di hari, tanggal. Nah, dengan pihak-pihak PT Bank Syariah Mandiri. Misalkan, alamatnya di mana? Kalau perjanjian jual beli jangan lupa nomor KTP. Ya, kamu harus minta fotokopi KTP orang yang membeli atau pihak-pihak yang terlibat perjanjian dengan kamu. Jangan sampai enggak, itu penting itu. Kalau orang nggak mau ngasih KTP-nya bahaya. Ya. Ini pakai dua bahasa lagi kan. Yang belah pertama kiri Inggris, yang kanan bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya. Nah, kemudian mitra kedua berkedudukan di mana? Mitra kerja. Kemudian, biasanya di dalam surat perjanjian ada yang namanya pihak pertama. Kenapa saya kasih gambaran surat perjanjian? Nanti ini videonya ada ya. Kenapa? Supaya Anda nggak gelagapan itu mempelajari hukum di Filipina. Ya. Kemudian kalau di situ ada yang namanya first party, ada yang namanya second party, ada pihak kedua. Ya. Nah, ini pihak pertama siapa, pihak kedua siapa. Kemudian baru ruang lingkupnya apa? Ya, kalau misalkan ruang lingkupnya adalah pembelian mobil. Mereknya apa disebutin, nomor mesinnya berapa, harus jelas. Makanya gini, kalau Anda males, Anda bayar aja itu notaris. Bikin surat ginian paling 600.000, perjanjian jual beli yang sederhana loh ya. Tapi kalau jual beli tanah, Anda bisa tolong minta cekkan juga ke notaris. Ya notaris, tolong cekin dong. Si notaris paling bilang, harus ditambah uang sekian. Nah, oke, nggak apa-apa, Anda keluarkan saja daripada tanahnya bermasalah gitu. Nah, biasanya dalam perjanjian itu ada pihak pertama. Nah, apa kewajiban pihak pertama? Kewajibannya apa? Memberikan informasi, tulis kewajibannya. Kemudian kewajiban pihak kedua, apa kewajibannya? Nah, di dalam surat perjanjian ada dua. Ada yang namanya hak, ada yang namanya kewajiban. Pada saat Anda membeli, hak Anda apa, kewajiban Anda apa? Hak Anda adalah mobilnya dipindah tangan ke Anda. Kewajiban Anda adalah membayar uang untuk mobil tersebut. Itu pihak kedua. Kemudian, jangka waktu perjanjian. Ingat, dalam waktu perjanjian itu biasanya ada batasan waktu. Misalkan perjanjian kerjasama antara dua institusi, misalkan 5 tahun, misalkan 2 tahun, tergantung kesepakatan Anda berdua. Jangan sampai seumur-umur gitu kan. Nanti kan susah lepasnya juga. Perjanjian bisnis antara 3 orang. Sampai berapa tahun? 5 tahun. Setelah 5 tahun di rearrange lagi. Kalau kelamaan ya bikinnya 2 tahun atau 1 tahun gitu kan. Nah, itu jangka waktu perjanjian. Nah, kemudian jaminan. Wah, di sini ada jaminannya ini. Ya. Kemudian kerahasiaan. Ketentuan mengenai kerahasiaan mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Perbankan Republik Indonesia. Nah, ini lain sebagainya. Nah, ini penting. Di Indonesia biasanya ada penyelesaian perselisihan. Kalau di Indonesia ya. Nah, pada saat terjadi perselisihan, apa yang harus Anda lakukan? Nah, biasanya sih rata-rata perjanjian itu mengatakan, ya musyawarah untuk mufakat. Semuanya begitu. Musyawarah untuk mufakat gitu. Kemudian ada penutup. Ya. Tolong tutup nak pintunya. Nah, pihak pertama, nah kemudian Anda tanda tangan. Perhatikan, letak materai. Kalau pakai materai, usahakan kalau misalkan Anda bekerja sama dengan Dian, tanda tangan Dian yang bermaterai itu kalau bisa ada di tangan Anda. Tanda tangan Anda yang bermaterai itu kalau bisa ada di tangan Dian gitu. Jadi kebalikannya. Jangan tanda tanganmu
ada di tanda materainya ada di tanganmu, suratnya ada di kamu, yang ngaco itu. Karena kan yang kamu pegang komitmen si Dian. Berarti kan Diannya yang harus bermatai gitu ya. Ini kebanyakan seperti itu. Nah, ini berkenaan dengan surat perjanjian kerjasama.